Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah. Puji syukur dan kehadirat Allah. Alhamdulillah di bulan penuh berkah, di bulan suci Ramadan kita mengadakan perkuliahan daring ya. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Thalabul ilmi ya. Dan Bapak harap semuanya juga dalam keadaan spirit Ramadan menjalankan ibadah saum ya. Tidak batal selama 1 bulan penuh nanti, kecuali para perempuan ya. Mungkin yang tamunya nggak bisa ditolak alias lagi merah atau datang bulan. Baik, materi untuk pagi hari ini Bapak coba sajikan tentang ruang lingkup ajaran Islam. Ya. Jadi ini adalah suatu pembahasan di mana kita tahu bahwa Islam itu isinya apa saja. Ya, ruang lingkup itu berarti menyatakan Islam isinya tentang apa saja. Oke. Secara teologis, Islam itu rahmat bagi semua manusia, bagi semua alam, makhluk, tumbuhan, hewan, ya, dan letak kerahmatannya itu pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, Islam memiliki nilai yang universal dan mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan yang besar. Persoalan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga bahkan negara. Di mana setiap ajarannya mempunyai hubungan sinergis dan integral ya. Jadi keajaran Islam ini diyakini oleh umat muslim sebagai ajaran yang dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang hakiki, sejahtera lahir batin, dunia maupun akhirat ya. Jadi Omar salnaka illa rahmat lil alamin. Nah, sedangkan ruang lingkup ajaran Islam ini meliputi 3 bidang. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ini kalau Bapak umpamakan, kalau Bapak analogi bahan ya. Ini ibarat bahan kolak gitu. Ada pisang gula merahnya, kemudian ada santannya ya. Ada apa lagi itu ya. Jadi bagian daripada Islam itu ini cuma 3 saja pembahasannya. Ada akidah, ada syariah, dan juga ada akhlak. Nanti kita bahas satu persatu ya. Sebagaimana layaknya sebuah bangunan rumah, nah kita juga tahu rumah itu terdiri dari ruang lingkup rumah itu ada pondasi, ya. Di atas pondasi ada tembok, ya. Ada yang paling akhir penutup yaitu genteng, dan ada juga aksesoris seperti itu. Kalau diibaratkan ruang lingkup ajaran Islam itu. Jadi ketiga lingkup ajaran Islam tersebut adalah penting dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya ini mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengait, tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Akan tetapi dari ketiga unsur tersebut, akidah menjadi posisi dasar atau pokok, sedangkan syariah dan akhlak menempati posisi cabang. Itulah mengapa ilmu yang membahas tentang akidah disebut usuluddin, usul asal agama. Artinya ilmu dasar atau pokoknya agama. Dengan demikian, syariah dan akhlak keduanya dilahirkan oleh akidah. Khususnya akhlak, selain dilahirkan oleh akidah, juga oleh syariah. Akan tetapi sebaliknya, akhlak dapat mempengaruhi akidah dan syariah. Baik pengaruh memperkuat maupun merusak. Begitu juga syariah, ia dapat mempengaruhi akhlak. Ini hubungan, korelasi bahasa akademisnya. Jadi yang menjadi pondasi adalah akidah. Akidah ini melahirkan akhlak atau melahirkan syariah. Dan akidah juga ini lahir daripada syariah. Jadi dalam berkehidupan yang pertama kali didahulukan itu adalah mahwal iman. Apakah itu iman? Ya. Jadi nanti kita bahas akidah itu adalah iman atau kepercayaan. Ya. Nah, akidah melahirkan syariah. Kalau orang sudah percaya, sudah iman, maka dia mau melaksanakan syariah, perintah agama, puasa, sholat, menuntut ilmu, haji, umroh, ya, dan yang lain sebagainya.
Dan ketika orang sudah melaksanakan sholat dengan baik, maka akan muncullah akhlak yang baik pula. Ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah akidah. Akidah itu ikatan, ya, atau sangkutan. Ada sangkut paut kita dengan Allah. Maksudnya bahwa seseorang terikat pada suatu ketetapan jiwa yang kuat. Ya. Dan secara istilah, bahwa akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan. Atau kepercayaan, lebih khusus itu adalah keimanan. Maksudnya adalah keyakinan seseorang terhadap yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keberadaannya, dengan berbagai macam penciptaannya, dengan berbagai maha kekuasaannya, dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian istilah akidah ini masih bersifat umum dan masih digunakan oleh beberapa agama seperti akidah Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ada juga akidah Trimurti pada agama Hindu. Jadi akidah ini semua agama mempunyai nama akidah. Adapun akidah dalam Islam, ya, dan sering kita jumpai dalam Al-Quran itu disebut dengan iman. Mahwal iman. Mahwal iman. Apa itu iman? Ya, tasdikun fil qalbu, wa qaulun fil lisan, wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, wa qaulun fil lisan, membenarkan dengan hati, wa tasdikun fil qalbu, dan kemudian mempraktekkan dengan perbuatan atau wa amalun bil arkan. Itulah iman. Jadi tidak cukup hanya bilisan saja, tapi harus diyakini dalam hati dan dipraktekkan dalam perbuatan. Nah, itu akidah, ya. Karakteristik akidah Islam itu adalah murni, baik dalam isi maupun proses, di mana hanya Allah yang wajib diyakini, diakui, dan disembah. Dan keyakinan tersebut tidak boleh dialihkan kepada yang lain, ya, karena akan berakibat musyrik dan berdampak pada datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ketika malam nisfu Sya'ban itu ada hadis Rasulullah bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu kan tempat waktu-waktu diijabahnya doa itu diantaranya malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam 1 Rajab, malam takbiran Idul Fitri, dan malam takbiran Idul Adha, ya. Nah, dalam hadis itu semua ampuna, semua taubat, semua amal manusia itu akan dicatat, akan dikirim, dan akan dibacakan kepada Allah. Hamba-hamba yang meminta ampun pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan ampuni illa limusyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik dan orang musyahin itu yang bermusuhan. Satu kelas ada musuh misalnya, atau satu fakultas ada musuh, satu prodi ada musuh, atau di kampungnya punya musuh, maka ini amalnya tidak akan dicatat, tidak akan diterima, tidak akan dibacakan, dan permohonan ampunnya tidak akan diterima oleh Allah, karena dia termasuk dalam orang yang saling membenci, mempunyai perasaan dengki, ya, saling bermusuhan, mendendam, dan yang lebih parahnya adalah ini musyrik, ya. Musyrik itu yang hobi, yang demen ke kuncen, ke dukun, pelihara sesuatu yang untuk kekayaan, harta, atau pelihara barang, pusaka, dan yang lain sebagainya. Kemudian akidah dalam Islam itu selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia sehingga bernilai ibadah. Ya. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa iman menurut pengertian yang sebenarnya adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan keraguan, serta berpengaruh dari pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, maka akidah merupakan bidang keimanan dalam agama Islam, meliputi semua hal yang wajib diyakini oleh setiap orang muslim, yaitu rukun iman. Mahwal iman, kata Rasulullah, al-imanu amantu billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadarihi wal yaumil akhir wal qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pertama, iman kepada Allah.
iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, akidah itu iman, melahirkan rukun iman yang 6 itu. Ini ya, ini hadis dari Abu Hurairah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadarihi khairihi wasyarrihi minallahi ta'ala. Hafal semuanya rukun iman? Nah, ntar Bapak coba dikeluarkan ini soal tentang rukun iman ini ya. Oke. Itu permasalahan tentang akidah. Masih ada ya. Istilah akidah sering pula disebut tauhid. Ya, istilah tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Pengakuan bahwa di alam semesta ini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, dan pengertian seperti ini dapat ditemukan secara jelas dalam kalimat syahadat. Tauhid telah berkembang menjadi cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan ilmu hakikat. Yaitu suatu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tauhid, ada ilmunya. Ya, ada ilmu tauhid, ilmu usul ya, ilmu kalam. Nah, kemudian ajaran tauhid bukan hanya ajaran Rasulullah Nabi Muhammad saja, tetapi merupakan ajaran setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Ibrahim, Ishak, Ismail, bahkan Nabi Isa juga ajarannya adalah tauhid. Ya. Jadi semua nabi hampir ajarannya adalah tauhid. Ada dua macam pendekatan yang bisa dilakukan dalam berakidah. Kita ingin punya keimanan, kita ingin punya tauhid, kita ingin punya akidah yang mantap, maka caranya melalui dalil nakli. Sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, itu kalau kita ingin mempunyai keyakinan, kepercayaan, keimanan, ya sudah belajarnya kepada Al-Quran dan hadis. Itu disebut dalil nakli. Nah, yang kedua melalui dalil akli, yang ditetapkan oleh rasio, yang dilakukan dengan cara mengamati kejadian alam, dan bisa dilakukan juga dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan yang modern, yang ditetapkan atas dasar empiris dan eksperimen. Nabi Ibrahim alaihi salam itu ketika beliau berjalan pada siang hari di teriknya matahari, beliau menganggap bahwa matahari itu adalah Tuhan. Matahari adalah Tuhan. Mungkin anggapan beliau ya, karena memang matahari itu bisa menghidupi, bisa menerangi, bisa memberikan sumber energi untuk manusia. Tapi pada sore hari matahari itu hilang. Lantas dia ragu, loh, kok Tuhan menghilang begitu? Kemudian datang bulan. Dia anggap bulan itu sebagai Tuhan juga. Akhirnya timbul keraguan-keraguan, maka datanglah dari situ wahyu yang datang kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, akulah Allah Tuhanmu. Ya. Itu proses bagaimana para nabi saja mencari kebenaran, mencari agama itu melalui dalil akli. Kalau baginda Rasul itu langsung ya didatangkan Jibril ya, pada saat beliau sedang bertahanus di Gua Hira ya. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Itu jadi beliau ya, langsung mendapatkan tidak melalui akli tapi nakli. Akidah ini dapat dibina oleh faktor-faktor sebagai berikut. Keimanan, kepercayaan, tauhid itu bisa kuat, bisa dibina, bisa dijaga dan dipelihara. Ya, pertama dengan apa? Coba ada Maisha baca. Yang pertama ada faktor ilmu yang memperoleh, mengembangkan, dan mendalami ilmu yang tergambar di dalamnya unsur memahami, mengerti, mampu mengulas, menganalisa, membuat sintesa, menerapkan, dan mampu mengevaluasi sebagai landasan terbinarnya kepekaan rasa dan keterampilan untuk berbuat. Oke, dimanapun kita ya, kita wajib mendalami ilmu, ya, faktor ilmu ya, memperoleh, mengembangkan, mendalami, dan yang lain sebagainya. Urusan dunia ya kita dalami,
Urusan akhirat, urusan agama, apalagi bab tauhid ya kita juga dalami, kita juga kembangkan, kita juga cari ya, mengkaji. Jadi untuk membina tauhid itu perlu ngaji, ya perlu ilmu ya. Kemudian yang kedua apa, Calis? Kedua, faktor amal soleh, yaitu pelaksanaan amal yang benar dan tepat sesuai dengan dasar keimanan dan sunatullah. Oke, beramal saleh. Ya, ini dapat membina tauhid atau keimanan kita kepada Allah. Ada satu hadis yang sangat menarik di dalam puasa. Ketika sahabat ditanya, apakah kamu ingin mendapatkan pahala 2 Ramadan? Katanya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kan secara murni, secara netral bahwa satu orang itu mendapatkan pahala 1 Ramadan di dalam 1 tahun. Tapi ada yang dapat 2 Ramadan. Siapa? Man. Ya. Fatoro, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang dia kasih makan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala ibadah. Oh, ya. Memberi makan orang yang sedang puasa, kita mendapatkan 2 itu keuntungannya. Dia yang sedang puasa, kita juga mendapatkan pahala dia yang sedang puasa itu untuk diri kita, ya. Kalau dikasih 1 miliar sama 2 miliar, pilih mana kira-kira? Nah, ya. Jadi kalau si Reja Hakim ngasih si Renal, berarti si Reja itu udah dapat double tuh. Dia puasa, yang pahala si Renal juga dia dapat. Maka si Renal jangan diam. Oh, enak bener dia dapat 2. Masa saya 1 itu kan? Saya juga harus dapat 2. Nah, begitu. Itu baru mahasiswa cerdas. Barang siapa memberi makan yang sedang berbuka, maka dia pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa. Maka tolong diprogram, tolong diplankan ya melalui hima atau melalui kelas. Ayo kita bagi-bagi takjil ya. Jadi organisasi dibawa ke arah positif, organisasi dibawa ke arah beramal. Ya. Apa aja yang mau dikasih ke yang sedang berbuka mah gitu kan. Asal jangan dikasih duren aja gitu. Kalau jajanan gorengan kurma kolak kan masih pantas begitu. Duren ribu batu. Yang harganya juga seberapa gitu. Ya. Ini bisa diplankan silahkan ya oleh klub motor, klub futsal dan yang lain. Oke, ya, yang ketiga. Ada Olivia? Nggak ada. Di Faset ya? Yang Ya. ketiga, faktor jihad, yaitu sungguh-sungguh menyebarkan dan menegakkan agama Allah secara konsisten di dalam mencapai tujuan dan tugas dalam menghindari hambatan melalui pengorbanan apa yang dimiliki. Nah, itu tadi jihad. Berpuasa itu jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Sholat tarawih juga jihad. Siapa walaupun setan dibelenggu, Korea wegah segala macam itu ada saja. Apalagi sedang puasa, terik matahari luar biasa, kita sedang bekerja di luar itu pengorbanan. Maka di situ kita yakin ya. Dan dengan kita jujur dalam berpuasa, tidak ada orang lain pun yang tahu pada saat berwudu, jangankan teman sebelah gitu kan. Security aja nggak tahu pada saat kita berwudu ada air yang kita masukkan itu. Tapi karena kejujuran kita, karena keimanan kita kepada Allah sehingga kita mampu jujur ya. Sendiri walaupun dalam rumah ada air kita nggak berani minum karena saking kita ini mempunyai rasa benar-benar keterkaitan dengan Allah. Masa sih gitu kan mau ngebatalin puasa gara-gara di rumah nggak ada orang sendirian, nggak malu gitu dengan Allah. Nah ini juga sama faktor penyerahan diri dengan mutlak dan menyeluruh hanya kepada Allah. Asya muli wa an adzibih kata Allah. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, asya muli wa an adzibih. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Oke, Rosa. Ada Rosa? Ada Pak. Ya.
Faktor keridhaan Allah yaitu bersikap atau berbuat sesuai dengan perintah dan larangan. Perintah hari ini adalah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah untukku, kata Allah. Ayo puasa. Mahasiswa puasa. Kalau seandainya kita menjalankan perintahnya, maka insya Allah Allah ridho. Ketika Allah ridho, semakin mantap keimanan dan kepercayaan kita. Yang selanjutnya, Alivia. Apa? Baik. Faktor memakmurkan masjid. Di dalam suatu hadis, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada saat nanti di Yaumil Mahsyar, di mana matahari itu sangat dekat sekali. Jadi seseorang itu berenang dengan air keringatnya, dengan darahnya, dengan golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah pemuda yang senantiasa memakmurkan masjid, pemuda yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Apalagi ini terawih dan Ramadan. Habis terawih itu anak muda nggak, istilahnya melalui organisasi masjid, ikatan remaja sholat, coba dibikin kegiatan. Tadarusan anak-anak, pesantren kilat, satu minggu, atau takjil, atau bikin perlombaan Islam antar pelajar ya, drama. Itu memakmurkan masjid itu ternyata bisa membina keimanan ya, dan tauhid kita. Dan faktor tilawatil Quran, tadarus, membaca, mendengarkan atau mengkaji tafsirnya serta memahami. Satu huruf itu 10 ya, 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan itu bisa berlipat-lipat jadi 100 kebaikan. Jadi kita baca Quran ya, walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim, Alhamdulillah, cina 10 kebaikan. Ini tuh kira-kira tuh menisa ayat banget gitu kan ngaji teh. Ya, mentang-mentang ada derajat kebaikan kelipatan begitu ya. Agak banyak, agak panjang boleh begitu. Oke. Kemudian faktor zikir dan fikir. Zikrullah, kemudian tafakur, mentadaburi alam. Ya. Boleh bulan puasa kita naik gunung ya kalau nggak capek. Boleh bertafakur sambil mentadaburi gitu kan. Oh, ternyata Ka'bah, cerita yang dihadirkan pada masa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ternyata luar biasa. Ada sekali di Mekah itu. Nah, berzikir kita. Jadi bertafakur kita. Ya, syukur kalau ada rezekinya bisa umrah pada bulan Ramadan gitu kan. Berkah ibadah di sana, habis-habiskan gitu. Manifestasi akidah ini selanjutnya akan mewarnai pada berbagai perilaku di dalam kehidupan. Kalau orang sudah berakidah baik, itu akan termanifestasi dalam berbagai hal. Contoh, tauhid dalam berdoa, yaitu yakin bahwa tiada zat yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Kalau tauhidnya sudah benar, udah yakinnya ke Allah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih jodoh. Ya. Jangan yakinnya ke mbah, ke dukun dan yang lain sebagainya. Jangan. Dalam mencari nafkah, tidak ada zat yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah. Nah ini, jangan suka mencari jalan lain, jalan ke sana. Udah, minta saja kepada Allah. Ya Allah, wa barakatan fi rizki, wa ziyadatan fi rizki. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Ya Allah, berkahkan rezekiku. Sudah. Jadi orang yang kalau tauhidnya benar, keimanannya benar, keyakinannya benar, insya Allah dia hanya minta kepada Allah. Manifestasinya begitu. Dalam melaksanakan pendidikan dan dakwah, yaitu yang menjadikan seseorang itu baik dan buruk hanyalah Allah. Ya, karena Allah kita belajar, kita ngampus, kita thalabul ilmi di Hasilkom itu kan sudah tidak ada niatan yang lain. Ya, kita baik ya karena Allah, dan orang lain buruk juga itu karena Allah. Kemudian dalam menjalankan hukum, bahwa hukum yang paling benar adalah hukum yang datang dari Allah. Ya. Maka ilmu-ilmu peradilan segala macam itu gunakan ilmu Allah.
Tauhid dalam sikap hidup secara keseluruhan bahwa tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Sampai ucapan sehari-hari saja senantiasa harus dikembalikan kepada Allah. Tauhid. Mengawali pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan ada hadisnya barang siapa yang memulai suatu pekerjaan tanpa didahului Bismillahirrahmanirrahim fahuwa hidajun, maka amal tersebut sia-sia. Ya. Itu barang siapa yang mengawali suatu pekerjaan tanpa bismillah maka fahuwa hidajun, maka sia-sia nanti pekerjaannya. Maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, awali dengan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian ketika berjanji, insya Allah. Tapi insya Allahnya, insya Allah yang ditekadkan. Jangan pakai lah, insya Allah lah ya. Disuruh datang maghrib berbuka puasa, insya Allah. Tapi insya Allahnya mengarah kepada siap saya datang. Ya, kalau orang sudah janji itu ya harus ditepati, harus diselesaikan. Kemudian ketika menghadapi kegagalan, Masya Allah, semua berjalan atas kehendak Allah. Ya ini mah uring-uringan lah menggagal tuh. Bahasa kasar keluar, bahasa binatang keluar gitu kan. Nah, itu coba dirubah sedikit-sedikit, dikembalikan kepada tauhid ya. Mendengar musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, musibah itu maknanya bukan orang meninggal. Kalau ada teman kita, si Anu kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan dikuburinnya? Wah, ini mah orang nggak paham. Emangnya innalillahi itu meninggal mulu? Enggak. Musibah itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Anu, ya istilahnya orang tuanya ya bisa, itu sudah jelas itu meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mengagumi sesuatu, subhanallah, maha suci Allah. Boleh. Jujurina dinasi hubus syawati minan nisa, ya, mengagumi ketampanan laki-laki, subhanallah, sudah sekali saja. Ya. Terlanjur berbuat khilaf, astagfirullah, lupa ya Allah udah makan satu piring, ya itu mah rezeki. Astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Ini nasi goreng yang ada di mulut ya jangan dimasukin, tanggungnya udah di mulut. Keluarin buru-buru, kumur-kumur ya. Walaupun itu rezeki. Orang lupa itu rezeki. Tidak batal. Namanya juga lupa. Astagfirullah. Kan hilaf. Ya, asal jangan diincer aja gitu kan. Berharap ya Allah minta lupa segala macam. Itu enggak boleh. Oke, itu akidah. Itu tauhid. Ya, sampai di sini paham? Ya, itu pondasi ya. Itu pondasi dasar kalau bangunan rumah itu. Jadi itu yang harus nomor pertama sangat diperhatikan sekali. Kalau sudah yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada kitab suci, maka insya Allah mau melaksanakan syariah. Syariah itu apa? Jalan. Jalan yang ditempuh manusia. Sering juga diartikan ketetapan dari Allah kepada hambanya. Atau secara istilah, syariah itu aturan-aturan, hukum, norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Dan juga disebut dengan muamalah. Ya. Kita ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh, ada muamalah. Dan termasuk ibadah mahdoh adalah rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ya, itu rukun Islam, syariah ya. Jadi syariah itu jalan. Orang kalau sudah yakin kepada Allah, pasti mau melaksanakan sholat. Orang sudah mantap dengan Allah, pasti mau menuruti perintah-perintahnya. Allah siap ya Allah. Terawih, insya Allah siap. Jangan pula pilih terawih. Oh, 11 Pak. Bapak Rasyidin 23. Ya, tapi Rasulullah kan memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itulah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi solusinya gimana, Pak? Kerjakan yang 11, kerjakan yang 23. Aman kan?
Ya. Tapi kalau orang yang 11 tidak mengerjakan 2, 3, tapi kalau yang 2 kan yang 11. Ya tinggal pilih aja cerdas-cerdasnya. Sedangkan yang termasuk ibadah luar mahdis, peradangan, itu syariah ya. Syariah itu pokoknya aturan Allah, perintah-perintah ibadah yang Allah keluarkan. Ada yang ketentuannya jelas di dalam Al-Quran, ada ya, seperti perintah sholat, ada 5 waktu. Ini ketetapannya sudah ada, perintahnya sudah ada. Ada juga perintah baca sholawat, sudah jelas ada perintahnya dan tata caranya. Tapi bebas manusia mau baca sholawat yang pendek, yang panjang, mau pakai nadom, mau pakai marawis, mau pakai hadrohan, boleh. Ada juga ibadah haji yang sudah jelas itu perintahnya, aturannya. Ada juga perintah puasa bulan Ramadan. Kita tidak mau sekarat dewek, nggak boleh. Tapi ada yang boleh zikir. Fazkuruni azkurukum. Zikir ada perintahnya, tapi proses zikirnya gimana kita? Mau zikir pakai yang pendek, mau pakai yang panjang, mau pakai zikirnya pakai digital ya, klik digital itu, mau pakai tasbih, mau pakai ngumpulin batu, mau bikin simpul ya, 1000 simpul ya terserah. Dan ada juga ibadah itu yang sifatnya umum ya, muamalah, nilainya kemaslahatan, bangun musola, nyediain takjil ya, sholat taraweh, itikaf di masjid, takbiran, nanti sholat Idul Fitri, ya, ziarah, silaturahmi, dan yang lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk syariah yang Allah keluarkan dalam bentuk ibadah. Dan terakhir adalah akhlak. Akidah melahirkan syariah, syariah melahirkan akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menyebabkan keji dan mungkar. Kalau orang sudah bertauhidnya mantap, melaksanakan syariah sholat, maka insya Allah akan lahir akhlak yang baik. Baik. Akhlak itu secara bahasa ya itu bentuk jamak dari kata khuluq, artinya perangai, tabiat. Ya, perangai, tabiat atau karakter ya. Sebentar, mana tadi? Bisa digeser ini. Oke, baik. Tadi akhlak itu jamaknya adalah khuluq, yang artinya perangai atau tabiat. Secara terminologis yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan sifat itu timbul ya, perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kemudian akhlak adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tingkah laku. Akhlak itu yang mengatur tingkah laku manusia. Maka pembahasannya meliputi akhlak manusia terhadap Tuhan, akhlak manusia terhadap Nabi dan Rasul, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, tetangga, sesama muslim, non-muslim, serta akhlak terhadap lingkungan dan alam semesta. Itu kajian daripada ilmu akhlak begitu. Nah, sekarang berakhlak kita dengan Allah. Allah perintahkan kita puasa. Asya muli wa an adzibi. Puasalah untukku wahai manusia, maka aku sendiri yang akan membalaskan nanti kebaikannya itu. Ini berakhlak kita kepada Allah yang sudah menciptakan diri kita seganteng ini, sudah menciptakan diri kita sesehat ini, sesempurna ini, maka ayo kita balas daripada bentuk terima kasih kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Jadilah insan yang baik, berakhlakul karimah kepada saudara, kepada tetangga, ya, kepada Rasul. Maka berbagi itu adalah konsep akhlak yang baik di bulan Ramadan. Berbagi ya, punya makanan, ya, jangan sendiri, silahkan. Jangan
mikirin perut sendiri ya, juga bisa boleh kita pikirkan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Namu itu lima akhlak." Aku untuk menyempurnakan akhlak. Dulu zaman jahiliyah orang Arab, ya, orang Arab zaman dia kerjaannya mabuk, membunuh perempuan, kemudian berjudi, minum khamar, ya, dan bermain perempuan. Kurang bagus. Ya. Bangsa Arab sebagai seks, ya, tidak sekarang mengandung dua pengertian. Hadis di atas mengandung dua pengertian bahwa dalam mengajarkan agama, Rasulullah senantiasa bersendikan agama karena pada prinsipnya antara unsur akidah dan syariah berhubungan dengan akhlak. Misi yang diemban Rasulullah adalah moral. Jadi menyempurnakan itu dalam hadis di atas maksudnya adalah usaha untuk memperbaiki dan membina akhlak mulia yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi orientasi masyarakat Arab pada waktu itu adalah jangka pendek. Yang penting dia bahagia, yang penting dia senang, tercukupi hasrat dan nafsu segala macam. Nah, Rasul datang untuk membawa misi rahmatan lil alamin. Ini adalah jangka panjang. Bagaimana apa yang kita ciptakan jangan disembah. Orang Arab kan menciptakan sesuatu namun dia sembah begitu. Ini kan tidak logis. Ada yang bikin Tuhan dari bambu, dari kayu, dari tengkorak binatang. Ada yang bikin dari roti itu kan, dari kurma, dari sagu. Akhirnya ketika dia lapar dimakan Tuhannya satu-satu. Ya, maafkan saya Tuhan sedang lapar. Akhirnya dimakan habis ya Tuhan mereka itu. Ya, jadi Rasul datang untuk menyempurnakan. Ditinjau dari segi baik buruknya, akhlak dapat dibagi menjadi dua. Ini dicatat nih, ini keluar UAS. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Itu bedanya apa? Kalau mahmudah yang bagus, yang terpuji, yang baik. Kalau majmumah itu yang tercela, yang buruk, ya. Iri, ria, hasud, takabur, sombong, aniaya, adu domba, khianat, bakhil, takabur, ya. Kemudian kalau yang baik terpuji sabar, pemaaf, qanaah, sidik, amanah, ya. Tabligh menyampaikan, ya. Itu yang sifatnya mahmudah, akhlak mahmudah. Oke. Jadi ini skema ajaran daripada Islam, ya, ruang lingkup ajaran Islam dari akidah, menurunkan rukun iman, percaya. Kemudian syariah menurunkan ada rukun Islam, ya, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ya. Kemudian ada akhlak yang melahirkan akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan. Nanti tolong kalian cari isi daripada tiap akhlak itu. Contoh akhlak kepada Allah bikin apa saja ya, minimal 3 tuh. Akhlak kepada Rasulullah ngapain aja? 3. Akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak terhadap lingkungan. 3 minimal sudah ketahuan jawabannya ya. Nanti kalau pas saat UAS Bapak tanyakan itu ya alhamdulillah bisa langsung terjawab. Baik, itu untuk materi pada pagi hari ini. Boleh bertanya selain materi tentang ruang lingkup bulan Ramadan. Mumpung ini momen Ramadan, apa yang membuat keraguan di dalam hati kita boleh ditanyakan ya. Baik, Bapak persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi ruang lingkup ajaran Islam maupun tentang pernak-pernik Ramadan. Ya, baik, silakan bagi yang ingin bertanya supaya tidak tersesat, supaya tidak bingung, galau dan yang lain sebagainya. Masih ada waktu ya, setengah jaman lagi. Yang mau bertanya silakan, nggak usah malu, nggak usah ragu. Mantapkan ibadah kita ini. Oke, silakan Hafiz, William. Atau yang lain?
Cuma ngacungnya doang. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Masih ada setengah jam lagi. Bab puasa, bab Ramadan, boleh. Ya mungkin dari saya Pak. Ya, Hakim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya Pak terkait pelaksanaan sholat tarawih gitu Pak. Di daerah saya itu, di masjidnya itu sebenarnya rakaat tarawihnya itu 23. Cuman banyak masyarakatnya itu atau dominannya itu ketika sudah memasuki rakaat ke-8 itu memisahkan diri Pak. Jadi yang misalkan mau 11 rakaat itu ke belakang gitu. Dia sholat Ya. witir sendiri. Tapi kalau yang mau 23 lanjut aja gitu Pak. Itu sah-sah aja nggak sih Pak sebenarnya? Oke, baik. Kan ada dua riwayat ya. Riwayat yang dari Rasulullah itu 11. Rasulullah tidak lebih dari 11. Makanya ketika zaman khilafah, orang mencrok-mencrok yang di pojokan, punya imam masing-masing. Akhirnya sama Umar bin Khattab disatukan menjadi 23 rakaat. Hadisnya ya masna-masna, laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kemudian ada hadis lain yang mengatakan ketika kamu berjamaah di suatu masjid, maka ikutilah imamnya. 23 ikuti 23. 11 ikuti 11. Ataupun kalau kamu mau menyempurnakan yang 11 di rumah tambah lagi. Ya, di rumah tambah lagi. Jadi jangan menyalahkan ya. Oh, di sini 11. Di sini 23. Kita harus pancek dengan prinsip kita. Ya kalau Bapak kan nggak mau milah-milih, yang Rasulullah 11 ya, yang Umar 23. Dua-duanya Bapak kerjakan. Yang 11 dikerjakan, yang 23 juga dikerjakan. Otomatis kalau yang 23 pasti dia melewati yang 11. Kalau yang 11 belum nyampe ke 23. Karena Rasul berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ikuti sunnahku, perintah pertama. Yang kedua, ikuti perintah khulafa'ur rasyidin. Berarti dua-duanya harus dikerjakan. 11 dikerjakan, yang 23 harus dikerjakan. Ya. Lagian juga zaman Rasulullah itu 11 rakaat ya. Panjang-panjang suratnya, satu rakaatnya Al-Baqarah. Yang 11 itu Al-Baqarah. Siap. Ya, yang 11 Al-Baqarah. Makanya supaya bacaannya supaya bacaannya tidak panjang, rakaatnya ditambah. Bacaannya kalau Al-Baqarah terlalu panjang, maka rakaatnya diperlebar jadi 23. Malah di Madinah itu menjadi 36. Ya. Karena kalau orang Mekah itu kan ada tawaf. Tawaf itu di Madinah tidak ada Ka'bah. Mereka tawafnya 4 kali tawaf ya, dikali 4 rakaat 16. Maka yang 20 ditambah 16 jadi 36. Mekah itu 23 ya. Mekah itu 23. Jadi boleh berijtihad ya. Baiknya yang mana, tetapi ada dasar hukum yang harus kita gunakan dalam ijtihad itu. Rasul 11, Umar 23. Tapi kata Nabi, ikuti aku, ikuti khulafaur rasyidin. Jadi cerdas memilihnya. Kalau mau yang 11, suratnya panjang-panjang. Kalau mau yang agak pendek, rakaatnya ditambah, jangan 11. Ya sebenarnya tarawih mah tidak wajib sebenarnya, tetapi kan itu keutamaannya, fadilahnya luar biasa jika kita melaksanakan sholat tarawih itu ya. Tiap malamnya itu ada fadilah keutamaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi ikuti ketika kamu, tapi ya kalau seandainya kamu nanti hari ini melihat 11, pengen yang 23, ya udah cari masjid yang lain, cari musola yang lain. Semuanya sah. Anu teu sah mah eta nu di pos ronda gigitaran batur taraweh. Itu yang tidak sah mah gitu kan. Oke, baik saja, bagus. Insya Allah tidak ragu lagi nanti ya. Rasulullah hanya 3 kali berjamaah di masjid, sisanya di rumah. Takut orang berpikir nanti tarawih ini diwajibkan. Maka tarawih boleh milih. Mau berjamaah di masjid, mau berjamaah di rumah. Mau sendirian di rumah juga boleh. Tarawih itu adalah tarwihah, sholat yang diistirahatkan. Jadi baru 10 rakaat, aduh capek ya. Istirahat dulu aja, minum.
Kan ulah sempat ngaliwat heula ya, ngaliwat heula, meuli jengkol heula ke pasar gitu. Terlalu kepanjangan istirahatnya kalau begitu. Maksudnya istirahat minimal minum lah. Minum biar ada tenaga lagi, lanjutkan lagi. Ya, mau sampai batasannya tidak terbatas sholat itu. Sampai subuh. Ya, tidak ada batasan sholat yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, silakan. Tapi masna wasna ya, 2 rakaat 2 rakaat, masna, terus 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Baik, silakan ada yang lain. Yang perempuan? Ada? Laki-laki lagi? Ya, kalau mengikuti yang cepat 2-3 biasanya itu baca tahmidnya sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tumanina. Itu enggak panjang-panjang mereka itu. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Udah, itu langsung biasa langsung Allahu akbar. Rabbi firli saja kadang tidak sempurna. Ya. Karena memang itu ada sunnah. Tapi kalau Fatihah wajib baca semua. Fatihah wajib baca semua. Baru alhamdulillah dia udah ruku lagi segala macam. Gimana itu, Pak? Pindahkan posisinya. Al-Fatihahnya bacanya bareng sama imam. Kalau imamnya gigi 1, 1000 cc gitu kan. Kita ngejar-ngejar susah gitu kan. Nanti nggak kekejar-kejar gitu. Ikutin aja ketika dia Fatihah, kita juga ikut Fatihah saja. Biasanya yang dibaca kulhu ya, rakaat kedua itu kalau enggak salamun qaulan mir rabbir rahim wa bazul yauma ayyuhal mujrimun. Biasanya itu. Kalau Bapak ya 15 menit 2-3 rakaat selesai. Ya, beres tarawehan aki-aki pada kojor kan, pada ringsan, mabok taraweh gitu kan. Dibawa ngebut gitu kan. Oke, baik, masih ada? Masih ada a quarter minutes. Yang lainnya sudah pada hatam nih bab Ramadan. Oke. Kemarin yang hafalan surat sudah semua, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang belum. Sudah semua ada di drive? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau ada yang tertinggal segala nyusul. Konfirmasi dengan yang punya link drive-nya itu. Takutnya lupa, sakit atau apapun itu. Ya, jadi selama Ramadan tolong baca-baca tentang ilmu Ramadan. Man aroda Ramadan fa'alaihi bil ilmi. Siapa butuh dengan Ramadan harus dengan ilmunya. Apapun bentuk kegiatannya harus dengan ilmunya. Ya, man aroda dunia harus dengan ilmu. Man aroda KKN harus dengan ilmu. Man aroda PPL magang harus dengan ilmu. Pokoknya. Baca bukunya, searching ya, tadarus dan yang lain sebagainya. Baik, Bapak kira kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mari senantiasa kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bagus, Pak.